Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan isi dari modul, baik dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga ini modul 1.3 mulai dari diri visi guru penggerak. Ketika saya dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak, saya memulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini kami menggerakkan, memberikan sharing kepada Bapak Ibu tentang arti dari guru penggerak itu. Isinya mengenai apa saja. Adapun tujuan visi dari calon guru penggerak, yang pertama, mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid. Artinya, diri kami terlebih dahulu, diri saya sebagai calon guru penggerak, dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa depan. Dari kedua visi ini, apabila terlaksana, terrealisasi dengan baik, ada nggak kami menggunakan cara tersebut supaya berhasil? Nah, menggunakan pendekatan pembelajaran seperti apa? Itu yang akan saya jelaskan di bagian terakhir. Kita lanjut. Visi. Bapak Ibu yang ada di sini, ketika menjadi seorang guru, mungkin sudah tahu visinya mengenai apa. Visi seorang guru itu bagaimana? Nah, di sini saya mengartikan visi itu adalah sebuah impian. Impian saya itu sebagai seorang guru itu maunya jadi apa? Impian saya terhadap anak didik saya, dan impian sekolah terhadap lingkungan sekolah kita itu bagaimana? Itulah sebuah impian kita. Nah, apakah bisa terrealisasi apa tidak? Yang kedua, arti visi itu adalah sebuah cita-cita. Lanjut, arti visi yang ketiga berkaitan dengan want to be seseorang. Artinya dari diri kita mau jadi apa? Apakah kita mau menjadi seorang guru yang biasa-biasa saja, atau menjadi guru yang berkompeten, yang berprofesional? Itu tergantung dari visi kita. Selain dari diri sendiri, ada terbentuk dari organisasi dan lembaga. Organisasi ini bisa adalah bentuk sekolah kita. Nah, SMP kita memiliki visi, di mana visi itu adalah terwujudnya SMP Muhammadiyah 1 yang unggul dan unggul dalam teknologi berdasarkan iman dan takwa. Itu adalah salah satu mutu visi SMP Muhammadiyah 1. Lanjut. Di sini saya juga bisa memberikan arti visi itu adalah sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya di sini apa? Apakah bisa terlaksana? Yang saya bilang dari awal tadi, apakah kita sebagai seorang guru mampu atau tidaknya menjadi guru yang profesional, atau menjadikan anak didik kita yang merdeka dalam belajar, atau sekolah kita yang unggul. Nah, itu tergantung tujuan kita tadi. Setelah itu, visi juga diartikan sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kami dan kita yakin akan terwujud di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya membedakan visi tadi ketika saya sebagai calon guru penggerak. Nah, saya menjelaskan dulu secara umumnya. Bapak Ibu ketika sudah lulus menjadi seorang sarjana pendidikan, kita mempunyai visi. Kita masuk ke sekolah di mana kita memiliki visi tadi. Nah, visi sebagai seorang guru itu adalah bersifat ideal. Ideal di sini artinya adalah ketika anak murid kita percaya
percaya pada kita. Kita mampu memberikan penjelasan, kita mampu memberikan arahan yang baik kepada anak didik kita. Ketika anak didik kita tidak bisa menjawab, kita bisa menjelaskannya. Artinya bagi mereka, kita adalah guru yang ideal. Kita adalah guru ideal bagi mereka. Kenapa? Karena mereka ke sekolah ini kan datang untuk mencari ilmu, yang tak tahu menjadi tahu. Dari situlah kita menyampaikan sesuai dengan materi kita. Artinya mereka sudah menganggap kita sebagai guru yang ideal. Lanjut, visi gurunya itu adalah berprestasi. Bapak Ibu mungkin ingin menjadi seorang guru yang berprestasi. Nah, tergantung dari diri kita, bagaimana kita menciptakan prestasi tersebut. Yang ketiga adalah guru yang kreatif dan inovatif. Menciptakan ide-ide ataupun banyak menciptakan kreativitas dan menjadi seorang guru profesional. Insya Allah untuk teman-teman saya yang ada di sini semuanya adalah guru yang profesional. Bapak Ibu, apakah guru profesional? Jangan kita berdoa bersama-sama semoga kita menjadi guru yang berprofesional. Kita lanjut. Nah, di sini kuncinya dari tim guru penggerak. Tapi di sini saya akan menjabarkan dari diri saya maunya seperti apa, visi calon guru penggerak terhadap murid tadi. Yang tujuan kita yang pertama tadi, yaitu menjadi seorang pemimpin. Saya inginkan ada diri saya sebagai pemimpin. Ketika mereka sudah datang ke sekolah, ketika anak didik kita sudah datang ke sekolah, mereka tanpa ada paksaan, mereka itu sudah merasa sebagai pemimpin. Mereka itu sudah merasa pemimpin tanpa ada ketakutan datang ke sekolah tersebut. Mereka mau datang ke sekolah. Nah, yang kedua, visi saya sebagai calon guru penggerak adalah menanamkan akhlak pada anak didik. Akhlak itu sangat penting. Akhlak yang berbudi baik. Yang tak baik kita ubah menjadi baik. Visi saya yang ketiga, saya ingin menjadikan anak didik saya berteknologi sesuai kodrat alam. Zaman sekarang sudah dituntut, yang sudah dijelaskan Ibu Fitri tadi, apa? Teknologi ini sangat penting. Jadi mau tak mau anak itu harus mengikuti, begitu juga gurunya. Guru yang tak pandai harus belajar. Jangan sampai kalah dari anak murid. Walaupun saya belum pandai-pandai kali ya, Bu. Visi saya terhadap anak didik saya keempat adalah peduli lingkungan dan berbudaya. Peduli lingkungan terhadap diri, lingkungan sekitar, baik budaya lingkungan lokal maupun nasional. Visi saya yang keempat adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah dijelaskan dengan Saudari Fitri bahwa ada 6 profil Pancasila itu. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa, berjiwa gotong royong, sukarela dan mau bergerak, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu yang saya inginkan, ya. Mudah-mudahan tercapai. Lanjut, visi saya yang ke-6, cinta terhadap tanah air. Cinta terhadap tanah air ini artinya adalah ketika anak didik kita nantinya sukses, misalnya mereka itu sekolah ke luar negeri, mereka tidak akan lupa dengan negara mereka. Mereka masih mencintai negara mereka, walaupun mereka menggunakan bahasa asing. Mereka bisa menggerakkan, mereka bisa mempromosikan bahasa Indonesia kita itu, sekaligus budaya-budaya kita. Dengan itu, itulah timbal balik kita mengenal budaya lokal, budaya luar, mau orang luar mengenal budaya kita. Yang terakhir, visi saya yaitu adalah berpihak pada murid. Artinya adalah menuntut anak didik kita, bukan menuntut. Jadi kesimpulannya, menurut saya
sebagai calon, ini masih calon ya Bu, calon guru penggerak. Visi saya sendiri itu adalah menjadi guru kompeten yang dapat mewujudkan merdeka dalam belajar. Merdeka dalam belajar ini tanpa ada paksaan, serta menciptakan seorang pemimpin bagi muridnya, pemimpin bagi dirinya mereka sendiri dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi bagi dari diri saya. Selanjutnya, tadi tujuan kita kan ada dua. Yang kedua ini adalah visi sekolah berpihak pada anak murid. Nah, saya jelaskan, visi sekolah berarti gambaran masa depan sekolah yang diharapkan akan terwujud mulai dari input, prosesnya maupun outputnya. Nah, sekolah yang berpihak seperti apa pada anak didik kita? Nah, tentu dari lingkungan sekolah terlebih dahulu, yaitu sekolah berpihak, belajar nyaman dan aman. Anak-anak itu tidak takut, anak-anak itu tidak malas, anak-anak itu tidak bolos. Karena yang saya sering lihat, yang saya alami hampir 11 tahun lebih ini, anak-anak itu masuk ke sekolah itu kadang-kadang dia malas, jauh sekolahnya. Nah, saya ingin membuat belajar nyaman dan aman di sekolah ini. Lanjut, visi sekolah yang berpihak pada murid berikutnya adalah dari belajar nyaman dan aman tentu didukung dari warga sekolah. Siapa saja guru warga sekolah tersebut? Tentu dari diri kita, kepala sekolah, TU, anak didik yang terlibat untuk mewujudkan belajar nyaman dan aman. Visi yang berikutnya, sekolah berpihak pada guru yang ramah. Nah, di sini memang saya akui saya masih ada ketegasan. Tegas dalam arti kata mungkin masih ada menegur anak dengan keras, tapi di situ kami akan berusaha membuat guru menjadi yang ramah, menuntun anak dan membimbing siswa supaya mereka itu nyaman datang ke sekolah. Itulah visi menurut pendapat saya. Kita lanjutkan dari visi pribadi saya maupun visi sekolah, ada nggak yang mendukungnya? Nah, pendukungnya itu saya ambil dengan pendekatan pembelajaran inquiry apresiatif. Artinya adalah model manajemen perubahan pada suatu organisasi dengan memanfaatkan kekuatan. Nah, artinya dengan memanfaatkan kekuatan ini seperti apa? Tentu yang ada di lingkungan sekolah tadi. Kekuatan yang bagaimana? Ini dia, mulai dari diri sendiri, kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, komunitas mitra sekolah, sarana prasarana. Bapak Ibu dapat dilihat ya, kekuatannya itu terutama pada diri kita sendiri. Sebagai seorang calon guru penggerak atau sebagai guru, kekuatannya bagi dari saya itu adalah kita yang baru, yang berpikir positif, selalu meningkatkan kompetensi. Perannya itu bergerak, menggerakkan. Manfaatnya menjadi penggerak perubahan, pembagi ilmu baru. Kekuatan yang berikutnya itu kepala sekolah, pemimpin, motivator. Kepala sekolah berperan sebagai mentor. Manfaatnya memberikan arahan, motivasi dan dukungan dalam melaksanakan program CGP. Yang terakhir, peserta didik memiliki kekuatan dari dirinya itu adalah sebagai gotong royong. Mereka mau bekerja, toleran, religius, menerima perubahan terhadap apa yang kita sarankan. Manfaatnya rasanya perubahan baik, merdeka belajar bagi murid saat sudah habis berkolaborasi dengan guru. Ini adalah jawaban dari tim kami waktu kami presentasi Zoom meeting waktu itu. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.